Halo, selamat sore teman-teman. Ini saya mau grebek Om Cokro di tempat bengkel workshopnya. Semoga beliau mau membagi ilmunya. Saya grebek langsung. Sabar ya. Oke. Nah, ini workshopnya. Nah, ini ngomong lagi sepi nih. Lagi sepi, kita grebek dia. Selamat sore. Selamat sore Om Cokro. Selamat malam, selamat sore Om Dede. Dan ini musuh saya yang lama ini, ketemu lagi. Dipasang di sini Om. Jadi ini gerbekan, sampai jangan kaget, karena kalau janjian juga nggak bisa gitu kan. Ini aja Om, sorry Om. Dilepas itu. Iya, wes ngono ae. Gimana? Baik-baik. Ya, teman-teman, ini ya saya nggak rencanakan, artinya mending orang Nah yang ya, mendadak ini. mending digerebek langsung aja gitu kan. Lebih enak. Semoga beliau tidak pelit ilmu. Gitu ya. Semoga beliau tidak pelit ilmu. Selamat sore Om Cokro. Selamat sore. Tadi sih. Ini digerebek sore-sore ini. Kayak gini kayak enak. Om, enggak tolong lihatkan frame-nya Om. Masuk enggak Om dua-duanya Om? Berdua. Masuk semua? Dua-duanya? Oke ya. Oh iya sih lali aku. Jum. Di dalam tadi Jum tadi. Jum. Enggak. Jum. Enggak ada Jum. Jumpa lagi bersama Irzam Ahmad YouTube channel. Saat ini sore ini saya di Dede Pancing. Dede Pancing Jalan Tambak Bayan Tengah nomor 14. 14. Tepatnya juga di sini adalah tempat workshopnya Om Cokro. Ya, maintenance rail, CK Fishing Rail Maintenance and Spa. CK Fishing Reel Maintenance and Spa. Maintenance and Spa. Catat dulur. Jadi sebagai seorang ataupun sebagai pemancing yang sudah mempunyai alat yang mumpuni, rasanya tetap harus mempunyai saat-saat di mana untuk Rail di maintenance, dirawat. reel di maintenance. Ganti oli. Ganti oli, Ya. sama kayak mobil, motor, Iya, kasarannya ganti oli. ganti spare part. Spare part sih kalau tidak parah dari gara-gara bearing aman sih. Gitu ya. Yang rentan sih tetap bearing. Tetap bearing ya, yang rentan Bearing ya. paling Oke. rentan. Sorry, jadi tadi semacam candid kamera dan lain-lain, saya belum opening sebenarnya sih ya. Selamat sore, sekali lagi saya ulang selamat sore teman-teman Surabaya, Jawa Timur, dan seantero Indonesia. Semoga sudah banyak yang tahu beliau ini siapa. Om, perkenalkan kembali namanya Om. Saya Cokro Kurniawan. Cokro Kurniawan. Ya. Pertama kali saya kenal beliau ini sih zamane waktu itu buka kolam Predator Fishing Pond. Predator Fishing Pond. Ya. Dan waktu itu pada saat nurunin aku di sana, eling sama Ya. pakai drum Drum, biru itu ya. ya. Terus beberapa sing diangkat sempat ikannya kayak muntah gitu ya. Ya. Putih-putih itu ya. Aku bisa cerita karena aku di sana. Sejak itu saya mengenal beliau dan lain-lain. Dan sampai dengan sekarang beliau kayaknya ya killing time lah. Bantu-bantu teman-teman Ya. para pemancing untuk Melengkapi para angler ya untuk maintenance railnya. maintenance dan lain-lain. Dan yang paling penting sebenarnya sore ini saya ingin dapat tambahan ilmu dari Om Cokro. Jadi kunjungan Irzam Ahmad YouTube channel ke beberapa tokoh pemancing ataupun beberapa tokoh yang berkaitan dengan dunia mancing di Iya. Surabaya itu sebenarnya mengorek ilmu, menggali ilmu, minta ilmu dan lain-lain sesuai batas-batas yang wajar. Artinya itu tidak sampai masuk ke dapur-dapur, yang bisa dibagi buat teman-teman. Ya, untuknya ke teman-teman ya, para pemancing itu terutama pemancing saltwater. Salvador, ha? Ya,
itu semua rel pasti rentan sama garam. Material di dalam pasti logam. Satu. Material relnya pasti banyak logam. Material rel yang berbahan dasar logam ketemu dengan salt Air, water laut, akan ketemu dengan yang Korosi. namanya korosif Pasti. karena ada garam dan Ya, lain-lain. pasti. Maka itu menjadi perhatian pertama. Ya, Gitu nomor ya. satu, pasti untuk reel spinning di bearing land roller ya pasti sering kalah. Oh iya, bearing Di land roller, itu yang di karena spinning. paling rawan kemasukan air laut. Benar. Dan itu ketemu langsung Ya, dengan ketemu dengan PE, gesekan, dan air lain-lain. masuk. Ya, untuk perawatan sehabis mancing sih, siram air tawar kalau bisa air hangat. pertama air tawar dulu atau kalau lebih Kalau bagusnya air bisa hangat, air hangat. air sabun boleh? Kalau saya saran sih jangan, Dua, jangan air sabun. jangan air sabun. Kenapa? Deterjennya mengganggu. Bukan, sabun merontokkan oli sama grease. Oh. Takutnya nanti masuk ke dalam cairan sabunnya malah olinya kering. Oli Jadi kering, pelumas yang di dalam pelumasnya kering akan malah luntur. tambah korosi. Sehingga dia tidak Berkarat. Ya. ada pelapisnya. Tidak ada pelapis, cukup air hangat saja, Cukup siram hangat. air. Nah, ada lagi, Om. Ya, kalau di bagian sepul sih tergantung anglernya ya, rajin apa enggak. Kalau dia enggak mau repot bongkar pasang PE ya, resiko korosi di sepul lebih besar. Lebih besar. Saya tuh sempat bikin pertanyaan ke teman-teman pemancing gini. Tak gudo, tapi saya memang nggak ngomong apa-apa. Setelah dipakai keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, enaknya di keluar nopo ndak. Biasanya mereka jawabnya mesu. Maksudnya setelah dipakai keluar masuk, keluar Ya. masuk, keluar masuk, enaknya di keluar nopo enggak? Bingung. Yo tancep no ae. Cincep no. Ya kalau cincep Padahal no. yang dimaksud dengan yang Om Cokro tadi, PE kulit mari digawe mancing keluar masuk, sebenarnya kan dikeluarkan. di spool out. Spool out. Jadi bisa dicuci PE-nya sampai dalam, nggak ada garam-garamnya. Sehingga possibility korosifnya tidak Ya, ada gitu. cuma kalau saya pribadi sih nggak pernah ngeluarin PE. Loh. Nyeleneh sampai ini berarti. Tidak pernah ngeluarin PE. Karena Saya nyoba, saya semprot pakai ada semprotan PE ya, saya pakai nyebut merek nggak apa-apa ini. boleh silahkan. Saya pakai semprotan PE punyanya Varifas. Oh gitu. Ya, Cap mahal itu, Rek. ya memang mahal. Karena PE-nya mahal. Enggak, Enggak PE juga? murah. Hah? Genesis. Oh, Genesis. Saya pakai Genesis. Tapi spraynya Spraynya Varifas. Varifas. Nah, itu saya Keuntungannya? pakai 4 bulan, 5 bulan. Coba saya buka PE-nya spool out. Nggak ada korosi di spool. Tak pasang lagi, semprot PE itu lagi. Ya tadi hampir 1 tahun ya. Nggak masalah. Artinya cairan itu membantu merontokkan. Bukan merontokkan, dia ada silikon, jadi melindungi spool ya. Melindungi spool. Melindungi spool. Bukan melindungi PE-nya. Melindungi PE juga. Heeh. Tapi efeknya juga berdampak sama spool. Oh gitu. Iya, Spoolnya terlumasi. terlumasi dengan semprotan PE itu tadi. Oke. Ada mungkin ada merek satu lagi yang mungkin membuat sedikit membantu lebih menenangkan PE-nya itu yang merek kecil-kecil itu apa itu ya? Merek Lunyu. Oh ya merek Lunyu itu Merek juga ya. Lunyu ya sama saja sih kurang lebih. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih. Cuma saya sendiri kan belum pernah pakai. merek Lunyu. Belum pernah pakai ya. pernah pakai. Tapi kalau yang spray Varifas Ya tadi karena memang sudah pakai spray Varifas itu tadi, jadi ya sampai sekarang pakai itu. aku kadang-kadang Terutama PE habis kita pakai, kita semprot, kita diemin. Kalau kita nggak pakai semprotan PE, pasti PE itu kering, ceket-ceket. pasti ceket di Ya, spool ya. waktu keluar sepul, Ah. kita nurunin jig, PE-nya keluar nggak lancar. Karena ceket. Nah, kalau pakai semprotan PE Varifas itu, aku nggak ada masalah. Ngelunyur aja. Ngelunyur, Ngelunyur ya. ngelunyur. Yang lain lagi apa untuk untuk memaintain secara pribadi atau perilaku yang harus kita perhatikan. Aku kadang-kadang nih kayak malas Om, spinning ngono, ono jeding tak celup gitu sementara. Tak taruh di Kalau setelah spinning itu- kalau bisa jangan. Nah, itu mungkin salah berarti kan? Kalau spinning kalau bisa cuma disiram aja. Siram aja ya. Kalau mau direndam mungkin dilepas sepulnya yang direndam. Spoolnya aja. Sepulnya aja sama PE. Jadi supaya air nggak masuk ke mesin. Iya, Aku
gitu kadang-kadang malas itu tak jegono jeding ataupun ono Sepulnya aja. timbo pluk Kalau rel terus tak OH, lapi. enggak masalah kalau mau dicelup. OH dicelup enggak Enggak apa-apa. masalah, karena tiap rel OH dia pasti ada lubang untuk keluar airnya. Setuju. Beberapa spinning mungkin ada juga ya? Enggak ada. Enggak ada ya? Spinning semua tertutup. Spinning semua tertutup. Tertutup Catat lagi bodinya. teman-teman. Kalau OH dia ada lubang, jadi habis pakai pasti kemasukan air kok. Oke. Karena dari spool rongga di spool kanan kiri, Kiri kanan itu tuh ya, masuk pasti air. masuk. Maka dia akan memberikan jalan keluar air juga di situ. Iya. Oke. Jadi pabrik sudah desain, ada kemungkinan air masuk, dia juga bikin lubang untuk buang air. Oke. Keluar airnya, buangin air yang di dalam rel. Konsekuensi atas masuknya Iya, air, maka dia memberikan jalan betul. keluar air gitu. Ya, oke. Lain-lain apa lagi kira-kira? Lainnya yang mungkin ringan-ringan aja. perawatan berkala aja untuk rel. Perawatan berkala ya. Ya kalau kita rutin pemakaian tiap minggu ya mungkin bisa 2 bulan maksimal 3 bulan. 2-3 bulan bawa di treatment di spa di treatment sini, lagi, ya dibersihkan dipijeti lah. lagi. Kayak kita Ya. capek kerja itu kan dipijeti. Tapi enggak mati di tangan. Kenapa? Enggak mati di tangan tapi. Maksudnya gimana? Kalau biasa tempat pijet kan mati di tangan. Oh gitu ya. Curah. Cerah. Nggak mati di tangan. Enggak mati di tangan ini. Sampai paham nggak maksudnya? Ya itu aja sih. 2-3 bulan bawa ke 2-3 sini bulan. biar di cek Ya. tune up dan Enggak di lain-lain. tune up ya Kurang kasarannya lebih kan kayak gitulah. kita bersihkan dulu grease-grease yang lama, dicuci, kita lihat gearnya, kondisi gear bagaimana, terus kita cek bearingnya bagaimana, masih layak pakai apa enggak. Ya. Setelah semua dicek layak pakai, baru kita kasih grease baru lagi, terus dipasang. Seberapa penting grease lama jika tidak dibuang, tambahin lagi, atau bagaimana sebaiknya? Tetap harus dibuang. Tetap grease harus lama. dibuang bersih. Harus bersih dulu, baru dilapisi, diganti dengan grease baru. Ini kebiasaan konyol saya dulu. Tak buka Ya, spinning ibarat- gitu ya. Aku malas bersihin. Tinggal ditambah. Iya, karena bersihin itu kan pasti maunya semua gitu kan ya. Nggak bisa. Yang paling bagus kan bersih semua. Karena kalau grease lama, Ya. itu sudah menempel di dasar gear. Ya, Kalau kita ngelapisi grease baru, itu cuma di sisi luar, nggak masuk ke... useless. Buat apa? Percuma Percuma, gitu kan. Percuma. Ah. Dan grease yang di dalam mungkin sudah kena Campuran air. gesekan gear, jadi mungkin ada gram-gramnya kecil Oh atau iya. gimana. Itu harus bersih dulu. Ini penting sekali berarti. Harus Jadi, bersih dulu. dari pertanyaan saya seberapa pentingnya membuang grease lama Ya. karena mungkin ada gram-gram yang Ya, lama, betul. gesekan itu harus disingkirkan Ya. dahulu. Dan ini juga paling penting ya, vital banget. Kadang kita angler punya reel sudah lama tidak di maintenance, sebelum di maintenance mungkin reel itu tidak masalah. Setelah kita bersihkan, kita kasih grease baru, itu malah kasar. Malah kasar. Malah kasar. Ini apa Nah. jawabannya kira-kira? Karena grease yang lama itu sudah banyak mengandung gram. Oh iya. Jadi sela-sela gear itu sudah ketutup dengan gram. Gearnya aus tapi ketutup dengan gram. Sehingga dia tetap terasa halus. Terus halus. Begitu kita bersihkan, pakai grease baru, ini ada sela longgar. Ada longgar. Jadi terasa kasar. Berarti kasusnya ini terlambat. Terlambat. Ya, terlambat menangani. Terlambat menangani terutama untuk gear yang dengan bahan bakar bahan gearnya aluminium diral itu. Oh gitu. Aluminium diral ya. Iya, diral itu kan gampang sekali kemakan. Beda kayak stainless, kuningan dan bahan-bahan lainnya kan susah sekali buat kemakan. Adakah jalan keluar ketika sudah masuk ke dalam kasus yang terlambat itu? Tetap kasar ya kayak ya? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Satu-satunya jalan ganti gear. Ganti gear. gitu Ganti ya. gear. Jadi teman-teman, menurut nasihat beliau, jangan terlambat melakukan maintenance. Ya terus kadang ekspektasi angler kita maintenance reel kan setelah di maintenance reelnya jadi kembali seperti semula. Ya, tidak selalu seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi kita maintenance cuma ya kita rutin ganti oli aja sama kayak motor. Ya, Di waktu memang gigi itu aus ya memang harus ganti seperti Harus halnya ganti, di motor dan mobil. karena ausnya sesuai dengan Pemakaian. penggunaan kita Betul. atau pemakaian kita. Gitu ya. Seperti itu. Jeru-jeruannya sing paling penting kita tahu apa ae, Om? Jeru-jeruane reel kira-kira.
Ya daleman reel ya Kan ada nyebut tuh, ada gigi nanas, ada gigi nanas itu Wongsap, pinion gear, pinion gear, terus ada drive gear, drive gear, ada one way, ya, terus ada worm shaft, ada osilator, ya, oke. ya ada pinion apa main shaft juga. Mensaf, benar. Kesemua itu kan sebenarnya kan kurang lebih kalau saya bilang itu kan dinamisasi Ya, motornya kan. dinamisasi dan presisi. Dan presisi motornya Ya. kan. Jadi itu yang paling penting kita perhatikan gitu. Ya, Kalau saya boleh ulas sedikit lagi atau yang disebutkan tadi bahwa sebaiknya memang grease lama harus bersih dulu. harus dibersihkan dahulu. Harus bersih dulu. Mohon maaf, ini saya ulang karena saya terus terang itu saya malas. Ya, Maka kalau membersihkan grease yang lama itu kan harus benar-benar bersih dahulu. harus bersih. Pakai apa biasanya? Ya, Ada removernya atau ada kalau yang sederhana pakai air sabun atau pakai sederhana pakai sabun. air sabun? Sabun. Boleh pakai kuas. Sabun, ya, pakai kuas. Lalu dikeringkan. Nah, dicuci, dibilas bersih, dikeringkan dulu. Keringkan dahulu. Ya. Baru ditambah minyak baru. Baru tambah grease baru. Kalau saya sendiri tidak pernah pemakaian namanya bensin atau WD-40. Nggak boleh ya? Merusak. Kalau saya, menurut saya sih ngerusak. Makanya saya tidak pernah pakai. Terutama kalau WD untuk bahan-bahan karet, bensin Ya. juga untuk bahan-bahan karet. Pasti karetnya rusak, Karetnya rusak, melar dan lain-lain. melar dan lain-lain. Kan ada sil-sil itu ya. Ya, dan ada bahan-bahan tertentu yang dia bisa teroksidasi gara-gara bensin, gara-gara WD. Ya, kita kan pakai cairan cleaner yang paling aman ya sabun. Sabun ya. Oke. Paling Beberapa waktu yang tadi teknis banget. Sekarang saya mau pojokkan beliau. Mencoba sampai niku sakjane lapo kok gelem. Dadi tukang spa. Ya, Sebenarnya kenapa kok mau melayani teman-teman? satu hobi bongkar pasang. Iya iki ya berarti. Satu Berarti hobi hobi bongkar bongkar pasang. pasang. Ya. Kedua, saya juga punya teman mancing. Banyak dari casting, dari kolam, Ya. dari laut, banyak teman Banyak mancing. sekali. Dan saya lihat di Surabaya juga tempat maintenance reel kan terbatas, Tidak terlalu banyak. tidak banyak, terbatas. Dan saya juga pas kebetulan di toko pancing ya, why not gitu loh. Mainan gitu ya. Ya, saya coba. Ternyata ya banyak juga teman-teman Banyak juga datang, banyak teman yang kembali lagi. Memberanikan diri untuk membuka usaha ini apa karena sampai itu sudah ngetop atau bagaimana? Bukan sudah ngetop, ya mungkin kalau experience Ah, saya bongkar reel 2008. Saya sudah bongkar reel. udah lama berarti ya. Maka 2008 saya datang ke sini sore saya ini saya nggak sudah- salah dong. Datang ke tempat orang yang tepat ya, gitu kan ya. Saya sudah bongkar reel, sudah ngastem joran, Baru ini kalau pernah ngastem joran, bikin joran. bikin joran, ngastem joran. Aku belum pernah denger ini kalau Nah, sebelum di reel ini kan sempat fokus di joran juga, road building. ya road builder. Ya, jadi road builder, cuma ya karena keadaan yang memaksa dan melihat celah ekonomi yang lebih terang, Ya, ya sudah akhirnya memutuskan untuk maintenance reel. catat lagi tuh. Jadi beliau bisa melihat demand, bisa melihat kebutuhan atau permintaan. Ya pintar-pintar kita ngelihat peluang lah. Gitu kan. Jadi banyak yang sudah mancing di sini di Surabaya dan Ya. sekitarnya ini. Banyak kenalan beliau dan mereka semua termasuk saya butuh di maintenance alatnya. Pinter-pinter kita melihat peluang, apalagi apa yang namanya Kreativitas ini tanpa batas. kreativitas tanpa batas. Ini mancing ilmunya nggak pernah habis, gitu kan ya. Nggak ada ilmu pasti. Tidak ada ilmu pasti dan selalu berubah, Berubah. ataupun apa berkembang dan Iya. lain-lain gitu ya. Bisa ditiru, gitu ya Om ya. Ikan nggak lihat yang mancing siapa kan. Iya. Tapi kok aku jengkel kadang-kadang. Aku sering beberapa kali aku mancing yo. Ya, nggone ya sak cukungnya sama gitu kan ya. Nah itu kembali lagi balik pemahaman kita dengan karakter ikan, Heeh. dengan karakter umpan. Jig Pernah itu sama. Jejer nih, jejer. ya
Rootnya apa namanya? Lurnya sama nih. Ayo Lur bareng. sama, oke. Syukur. Katakan jenis ngocoknya kurang lebih podo lah. Kurang lebih sama, oke. Saya pernah Warna lur sama, warna lur mungkin sama. Ya. Saya zong, dia 2. diameter PE yang Nah, dipakai, itu mungkin beda. diameter liter yang dipakai, Beda ya? jenis liter yang dipakai, Sangat mempengaruhi. sangat mempengaruhi. Apa sejeli itu ikan? Kira-kira? Sejeli itu. Berarti wong kita udah tahu tadi iwak. Bukan, ya karena pengalaman. Teman pakai PE kecil, kita pakai PE besar. Hah? Teman pasti strike. Invisible. Karena lebih tidak kelihatan di Ya. air. Kita PE besar, turun jignya lama, main jignya lebih berat. Gerakan jignya lebih kaku. Lebih kaku dan lain-lain. Ya meskipun saya belum pernah jadi ikan loh. Iya. Cuma ini menurut logika saya, Logika ya. pemikiran. Ya karena kan Ah. ya bukan keminter ya Om ya, kita bagi Loh, pengalaman. memang harus pede di sini. Harus pede. Ya gak keminter sih, cuma ya berhubung ya tetap mancing nomor 1 rezeki. Rezeki, keberuntungan. Tetap nomor 1. Ah. Cuma ya kalau kita mancing pokoknya asal ngocok, asal dono, asal ngocok ya mungkin dapatnya juga asal-asalan. Kayak saya tadi itu ya. Nah, enggak tahu juga karena piranti beda joran, beda karakter joran, itu juga beda dalam pengaruh action jig. Action. Gitu ya. Ah. Pengaruh. Oke, oke. Kecuali kita main di laut dalam, pakai jig berat, sudah enggak mungkin ada actionnya. Wis ngono-ngono iku Iya, ae, kecuali paling. kita main slow jig. Kalau slow jig jelas yang dicari adalah keindahan action. Iya, action dari umpan. Oke, oke, oke. Nah, aku masih pelajaran juga dalam mancing. Tiap hari belajar. Dan belajar tidak ada habisnya ya. Iya, tiap hari belajar ilmu baru. Oke, oke. Kita tidak pernah sama menghadapi situasi di laut itu tidak akan pernah sama. Pasti Maka- menghadapi situasi yang berbeda. Makanya tiap hari itu selalu belajar. Kita harus kreatif juga pada saat di atas cukung ataupun di atas kapal. Apa sih yang terjadi saat ini gitu kan? Ya, pokoknya kan kalau jigging rajin ngocok pangkal strike. Ya. Semua usaha pasti ada hasilnya. Sekecil apapun usaha ada Ya, hasilnya. kalau ndak ikan ya capek gitu aja. Kayak iwak ya capek. Iya. Setuju, setuju. Iya toh. Mau ngocok terus, jangan berhenti. Pasti hasilnya 2 itu. 1 ikan, yang kedua capek. Oke, oke. Intermezzo ini, intermezzo. Ya memang harus intermezzo. Terus nasibnya relku piye, Om? Sudah beres. Yang itu apa? Apa? Yang pen. Ron BC ya. Iya, Sudah bisa. Akhirnya sudah gimana? beres. Akhirnya gimana waktu itu? Oh, tak kasih pasangin cincin. Di bungkus itu, dibungkus apa Tak namanya? ambil ya, tak buka Boleh, ya, biar silakan. bisa. Ya, ya. Kita tunggu dulu beliau ambil round BC saya yang sedang dalam keadaan sakit parah. Beliau sebagai dokternya atau profesornya dibetulin, diakal. Nggak tahu ini apa ceritanya ngakal ya cara. Nah, ya sebenarnya saya itu orang itu dikira saya tukang servis, bisa betulin yang rusak-rusak, padahal enggak. Terus? Saya itu cuma tukang maintenance. Maintenance itu perawatan. Ya, jadi artinya itu Jadi, nggak harus. Iya, yang jadi ruwet-ruwet ibarat gitu saya ya? itu terapis. Oh ya, Iya, terapis. terapis. Ah. Heeh. Berarti aku ngomong pijat tadi bener ya? Iya, terapis, bukan dokter, terapis. Bukan dokter ya. Iya. Tapi kenyataannya bisa. Ini saya kasih kasus yang mungkin sedikit parah dan beliau insya Allah bisa menyelesaikan kasusnya. Saya buka ya. Oke. Terus Mungkin saya majukan dulu kamera Ya. untuk bisa lebih detail. kalau dalam maintenance reel ya kita wajib nomor 1 tools. Tools. Oh ya tools. Tools. Tools kita juga harus mumpuni lah. Jangan sampai toolsnya mempersulit atau malah merusak. Jangan sampai tools itu merusak reelnya customer gitu loh. Benar-benar. Toolsnya harus bagus, harus tepat, sesuai. Sekali masuk cek, langsung bisa membantu kebutuhan kerja kita.
Ini rel sudah lumayan tua. Sangat tua. Waktu itu saya beli second Om. Kita lihat mereknya Pen. Ini tipenya V Generation. Sudah tidak nampak di bodinya. Selanjutnya waktu itu kita lihat karena ini Pen dan mungkin harusnya full metal body. Ya ngalah-ngalah didik apa didik gak apa-apa. Tapi saya ngelihatnya ini barang lama harusnya kuat gitu loh. Nah, ini dibongkar mana mbak wong iki? Cuma dibongkar saja. Oh iya. Dilihat. Jadi yang Sebelumnya ini ada cuil di sini. ada cuil itu ya, oke. Ya, ada cuil. Saya Akhirnya cover. di cover ya. Di cover pakai plat kuningan. Coba saya zoom sebentar ya Om, Jadi yang di cover. Oh ya yang itu. Oke. Ya, itu di cover. Jadi supaya ya tetap Berfungsi selayaknya yang lama ya gitu ya. seperti semula. Selamat uripku. Selamat relku. Iki lek gak wonge apian gak gelem. Jadi bukan teknisi, saya bukan dokternya gitu loh. Sebenarnya tukang spa gampangane ngono ya. Iya, sebenarnya ya kasarannya terapis. Terapis. Iya, dimek-mek, dicuci, disabuni. Iya. Oke, sambil kita tunggu beliau mengembalikan part tersebut, aku atur kamera dulu kembali ke posisi yang tadi. Oke, semoga masuk frame. Saya tadi ragu-ragu mau masuk sini karena biasanya rame banget. Tak pikir lagi, harusnya sore menjelang toko tutup. Nah, kebetulan tadi sebelum Om Irsam datang, Rame. ya ada 4 orang. Pas sebelum Om Irsam datang, dia pulang gitu. Yang duduk di sini tadi itu, Iya, 4 orang. Saya candid Anda dari mobil Om. Jadi tak candid, wih, sik rame guys. Tak tunggu dulu 1-2 menit. Kok beruntungnya mereka pada pamitan bubar. Akhirnya aku masuk gitu. Ragu-ragu tadi. Aduh, ya apa kira. Toko tutup jam berapa tuh biasanya? Toko jam 5. Jam 5. Ya, ini kalau bilang klasik. Bukan dengan berbeda jauh dengan yang tools yang sekarang atau reel yang sekarang rata-rata dibuat seringan mungkin ya Om ya. Ya enggak tentang ringan juga ya. Durability, terus powernya dia. Untuk set ini, untuk seperti kualitas yang ada ini, menurut feeling Om Cokro, untuk light jigging boleh nggak? Karena sejauh ini saya masih pakai untuk casting di freshwater. Pernah light jigging sekali aku kok takut. Menurut saya sih jangan. Jangan ya? Jangan. Emang ya, mending dikai freshwater aja ya? Jangan, betul. Karena Ya. kita di laut kan kita tidak tahu targetnya seberapa. Gitu ya? Targetnya apa, kita tidak tahu. Oke. Kalau seandainya dimakan ikan besar satu, kemungkinan gear Gearnya tidak sesuai dengan... tidak kuat, tidak kuat, mumpuni. tidak mumpuni, ya. Terus kapasitas PE kan juga nggak mumpuni, misalnya Ya. dibawa lari ikan atau gimana. Dragnya juga. Masih Star Trek itu? Iya, Star Trek dan kan belum carbon tag ini. Belum. Kasihan Jadi sebaiknya di freshwater aja. di freshwater aja. Gitu ya. Permisi Om. Jadi tetap kita harus komunikasi dengan beliau-beliau yang paham dengan apa sih di dalamnya reel kita, seberapa kuat sih tools yang ada atau gear yang di dalam itu, supaya kita juga tidak menyesal kurang lebih ya. Ya. Gitu ya. Kadang kan orang, waduh ini digeratakan, loh kok rusak, wah rele jelek ini. Ya, sebenarnya kembali lagi gaya mancing kita bagaimana. Nah, Cara kita memakai reel, cara kita ngerawat reel, terus cara kita waktu fight dengan ikan, ya. itu seperti apa. Belum tentu
kalau kita pakai rel dengan kualitas jelek, rel cepat rusak belum tentu Belum juga. tentu. Kalau kita bisa menggunakan Karena kita bisa tahu rel dengan ini baik ya. dengan baik. Ya kan, dengan drag cukup sekian, kita perlakuan ke rel juga baik. Mungkin rel bisa bertahan lama gitu loh. Oke. Ada pesan-pesan khusus buat teman-teman pemancing yang lain? Ya sering-sering mancing. Oh, sering-sering mancing. Iya, biar relnya juga sering dirawat. Oh iya benar. Oke. Baik teman-teman Surabaya, Jawa Timur dan seantero Indonesia, kurang lebih gerbekan hari ini Iya, saya karena gerbek hari ini. dapat beliau seperti itu dan alhamdulillah nggak pelit ilmu beliau ini. Mau dibuka untuk kita mulai kembali membiasakan memperlakukan rel kita Ya, dengan memperlakukan baik. alat pancing dengan baik. Sehingga tidak ada masalah pada saat fight, Jangan tidak ada masalah. males habis mancing, habis trip, Ya. asal geletak-geletak, itu harus dibuang. Harus dibuang. Harus dibuang, itu sifat kayak gitu tuh. Kita tetap harus ngerawat. Paling enggak kita cuci dulu pakai air tawar, udah. Terus dibiarin kering. Tapi saya rasa kalau malas boleh kok. Pokoknya gak malas ngirim rene ngono ya. Nah, tapi kalau ngirim sini sudah kondisinya tidak tertolong gitu yang kasihan. Ya artinya begini, aku malas secukupnya saja besoknya pulang mancing bawa ke Ya, Om Cokro. takutnya reel mahal-mahal, sudah kasih penanganan dibawa ke sini, Ya, habisnya banyak, habisnya biaya banyak besar. ya. Ya itu resikonya lah orang malas ya, gitu ya. Baik, teman-teman, demikian yang kita sampaikan atau yang kita ulas sore ini. Semoga manfaat untuk kita semua. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ya. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tos.